Gagal rebut Donbas, Presiden Ukraina Zelensky didesak mundur. Partai Platform Oposisi untuk Hidup mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky segera mengundurkan diri. Zelensky dianggap gagal menjalankan agenda utama pemerintahannya. Partai oposisi sayap tengah memiliki 44 kursi di Verkhovna Rada Parlemen Ukraina. Partai itu menentang kebijakan dekomunisasi dan Ukrainasasi pemerintah pasca kudeta kubu nasionalis pada 2014. Desakan mundur muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua Republik Donbas karena Ukraina dianggap lamban melaksanakan protokol Minsk untuk perdamaian di wilayah tersebut. Situasi yang sekarang berkembang di sekitar Donbas adalah akibat buruk dari ketidakaktifan dan kurangnya kemampuan dari pihak berwenang, tegas Partai Platform Oposisi untuk Hidup itu, dilansir Sputnik. Partai itu menambahkan dalam pemilu 2/3 pemilih Ukraina memilih perdamaian. Kembalinya Ukraina ke Donbas dan Donbas ke Ukraina, tetapi pemerintah yang memiliki kepercayaan publik yang besar gagal melaksanakan tugas kepentingan nasional ini. Selama 2,5 tahun, terlepas dari seruan mitra asing Ukraina, oposisi Ukraina, tuntutan warga dan kewajiban internasional Ukraina, tidak ada satu langkah pun yang diambil menuju implementasi bagian politik dari perjanjian Minsk, perdamaian dan persatuan, ungkap pernyataan itu. Partai ini menegaskan sebaliknya perwakilan pihak berwenang berulang kali menyatakan kesepakatan itu tidak menguntungkan, menuntut agar direvisi dan hanya menolak mematuhi. Pada akhirnya para pengikut kebijakan mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengabaikan kerangka kontrak internasional untuk kembalinya Donbas dan membawa negara itu ke eskalasi konflik yang serius, papar partai tersebut. Platform Oposisi untuk Hidup percaya bahwa pemerintah yang gagal dalam tugas memulihkan perdamaian dengan mengembalikan Donbas harus pergi, tegas partai itu. Mereka menambahkan negara dan warganya tidak harus membayar untuk kepengecutan para politisi, ambisi politisi dan polisi yang tidak bertanggung jawab. Kekalahan pemerintah Zelensky seharusnya tidak menjadi kekalahan bagi negara. Zelensky adalah mantan aktor televisi dan komedian yang berasal dari kota Rozhovon, Ukraina, Kryvyi dan merupakan penutur asli bahasa Rusia. Dia memenangkan tawaran yang tidak mungkin untuk menduduki kursi kepresidenan pada April 2019 dengan platform perdamaian di Donbas. Dia menang telak melawan Poroshenko, pemimpin petahana yang telah menjadi presiden sejak Mei 2014. Saya pikir kita akan memiliki perubahan personel. Bagaimanapun kita akan melanjutkan ke arah pembicaraan perdamaian Minsk dan menuju penyelesaian gencatan senjata, ujar Zelensky saat itu. Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk di wilayah Donbas mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada April 2014 menyusul kudeta oleh kaum nasionalis di Kiev yang didukung Amerika Serikat. Kudeta itu berusaha menghapus status bahasa Rusia sebagai bahasa nasional Ukraina. Sekitar sepertiga rakyat Ukraina berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa pertama dan sebagian besar orang Ukraina berbicara bahasa Rusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, dua wilayah yang didominasi bahasa Rozhovon, Crimea dan Donbas mengangkat senjata dan mendeklarasikan kemerdekaan dari Kiev. Crimea kemudian memilih bergabung dengan Federasi Rusia, tetapi Republik Donbas berjuang melawan Kiev untuk otonomi dalam perang yang telah merenggut 14.000 jiwa. Protokol Minsk yang disetujui Ukraina, Rusia dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa seharusnya membuka jalan bagi perdamaian di kawasan itu. Pada Senin, menyusul penurunan
penurunan ketegangan dalam situasi di Donbas. Putin menghormati permintaan dua Republik Donbas dan Duma negara Rusia untuk mengakui republik itu sebagai negara merdeka. Putin mengatakan pada hari berikutnya bahwa perjanjian Minsk sudah mati dan kematian itu sudah lama terjadi. Pada Selasa, rancangan resolusi diperkenalkan ke Rada untuk mengumumkan darurat militer di wilayah Donetsk dan Lugansk dan menutup semua jaringan transportasi dengan Federasi Rusia dan Belarusia. Rusia dan blok barat menegang Cina berupaya mencari keuntungan di Eropa dan Asia Pasifik. Saat ketegangan Rusia dan blok barat meningkat, Cina berupaya mengambil keuntungan. Hal itu dikatakan Kepala Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat Jenderal Kenneth Wilsbeck di sela-sela Singapore Airshow Rabu 16 Februari 2022. Menurut Jenderal Kenneth Wilsbeck, Cina tidak hanya mengambil peluang di Eropa tapi juga mengambil kesempatan di Asia Pasifik. Harus diakui, blok barat sedang konsentrasi di Ukraina. Kemudian Cina menguji komitmen Washington terhadap mitranya di Asia Pasifik. Ada beberapa tindakan Cina di perairan Asia Pasifik, namun itu tidak luput dari perhatian Amerika Serikat. Dari sudut pandang apakah Cina akan melihat apa yang terjadi di Eropa dan mencoba melakukan sesuatu di Indo-Pasifik? Tentu saja iya, itu menjadi perhatian, kata Kenneth Wilsbeck. Tidak mengherankan jika Cina mencoba sesuatu yang mungkin provokatif dan melihat bagaimana reaksi masyarakat internasional, tambah Wilsbeck. Menurut sang jenderal, Beijing memandang krisis berdasarkan apakah ini adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Pernyataan Kenneth Wilsbeck muncul di tengah spekulasi berbulan-bulan mengenai kebuntuan antara Timur dan Barat. Washington dan beberapa sekutunya di Eropa berulang kali membunyikan alarm bahwa angkatan bersenjata Moskow akan segera memerintahkan invasi ke Ukraina. Pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Moskow mengumumkan bahwa pasukannya telah menyelesaikan latihan mereka di Belarus akan memulai proses kembali ke pangkalan permanen mereka. Dikutip RT.com, Kremlin telah secara konsisten menolak bahwa pasukannya memiliki niat untuk menyerang Ukraina. Moskow juga meminta NATO menghentikan ekspansinya di Eropa Timur dan pernyataan itu mendapat dukungan dari Beijing. Awal bulan ini Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Cina Xi Jinping merilis deklarasi bersama yang menentang ekspansi lebih lanjut NATO.